Akan pantau negara tetangga kita, ASEAN juga di Laos. Kita sudah tersambung melalui saluran Skype Duta Besar Republik Indonesia untuk Laos. Selamat pagi waktu Vientiane, Laos, Bapak Pratikto Suharyo. Selamat pagi Mas Iskan, selamat pagi apa kabar? Baik Pak, Alhamdulillah. Seperti apa kondisi di Laos di tengah pandemi COVID-19 ini Pak? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Laos ini merupakan satu negara mungkin yang sebagai negara anggota ASEAN yang nomor 2 setelah Vietnam, yang sampai saat ini belum ada kasus meninggal. Dan saat ini dari sejak dia lakukan lockdown sampai dengan sekarang ini 19 orang yang terpapar, sementara yang sudah sembuh kurang lebih sekitar 15. Tinggal 4 atau hari ini saya dengar kabar udah 16 yang sembuh, tinggal 3 orang lagi yang sudah menjalani dan hampir sembuh. Sehingga seperti dikatakan mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ini sudah 0 case dan 0 meninggal. Kurang lebih begitu. Iya, sama seperti Vietnam dan juga Kamboja ya Pak. Laos 0 kematian terkait COVID-19 ini. Apa yang jadi rahasia pemerintah Laos menangani COVID-19? Ya, yang pertama kesigapan pemerintah Laos begitu terjadinya pandemi ini mulai beredar, bergulir, segera membuat keputusan untuk mengadakan sementara lockdown. Ya, jadi sejak kurang lebih tanggal 30 Maret yang lalu sudah melakukan segera. Dan kemudian yang kedua adalah faktor masyarakatnya yang sangat menurut dan patuh pada peraturan. Jadi mereka mengadakan lockdown-nya itu sebetulnya tidak terlalu keras, namun seperti antara provinsi ditutup, tempat-tempat pertokoan besar, supermarket semua ditutup, kafe tutup, kecuali hanya toko-toko seperti supermarket kecil yang diperbolehkan buka. Nah, ini sangat dipatuhi sampai saat ini, ya, walaupun sekarang ini sudah melonggarkan lockdown mereka atau peraturan tertutupnya semua kegiatan. Namun sampai saat kalau kita lihat di mana-mana orang menggunakan masker, tetap menjaga jarak. Ya, kemarin ini ada funeral mantan Perdana Menteri yang dihadiri oleh kurang lebih ratusan orang. Namun tetap mereka patuh dengan kegiatan yang menjaga jarak, duduknya berbeda. Sehingga inilah yang menyebabkan suatu keuntungan yang diperoleh oleh pemerintah Laos sampai sama dengan Vietnam dan Kamboja, negara tetangganya. Kurang lebih begitu. Iya, pemerintahnya cepat menerapkan lockdown, juga kepatuhan dari warganya ini tinggi. Lalu bantuan dari pemerintah terkait dampak pandemi COVID-19 ini seperti apa, Pak? Jadi mereka juga memberikan bantuan semacam sembako, pangan, dan tentunya ada stimulus ekonomi, termasuk pengurangan pemberian insentif kepada perusahaan-perusahaan yang terdampak. Namun sampai saat ini saya belum mendengar adanya di sini karena mungkin kecil negaranya, pemutusan hubungan kerja itu belum saya dengar secara ini, dan tentunya kita nggak mengharapkan, pemerintah sini juga tidak mengharapkan, termasuk mereka juga memberikan bantuan daerah-daerah. Jadi di sini sangat aktif pihak penanganan, ada Satgas juga di sini. Jadi pemberian bantuan ke daerah-daerah antara provinsi juga sangat baik, dan mereka juga menerapkan semacam di Indonesia, yaitu dilarang mengunjungi antara provinsi-provinsi. Laos ini satu negara yang landlocked, ya, jadi terkurung. Sebetulnya dengan adanya posisi dia sebagai negara landlocked dan negara sampingnya juga mengadakan penutupan perbatasan, Laos sudah tertutup, sudah terisolir gitu ya. Nah, sehingga mereka ini tergantung sekali dengan logistik dari negara-negara tetangganya. Namun landlock yang dilakukan oleh Laos dan pemerintah tempatnya itu tidak terpengaruh pada sistem logistik transportasi goods dengan negara tetangga maupun dunia luar. Lalu begitu, Mas. Lalu Pak Pratikto, ada dampak juga terhadap WNI kita di sana, Pak?
Ya, tentunya ada. Di sini kita punya kurang lebih 250 warga negara Indonesia. Tadinya kurang lebih sekitar 350 warga negara Indonesia. Namun kemarin ini memang ada beberapa situasi ekonomi akhir-akhir ini tahun 2019 belakangan itu di mana ada pengurangan tenaga kerja. Mereka itu bekerja di sektor pertambangan. Ya. Dan sekarang ini di beberapa daerah pertambangan di luar itu telah menerapkan sistem tertutup, sehingga mereka tentunya ada di pusat maupun ada di daerah. Nah itu tentunya kita sebagai wakil pemerintah di sini tetap berkomunikasi dan tentunya pembagian logistik kita kepada mereka yang kira-kira memerlukan sudah kita siapkan. Namun tentunya pemerintah sini maupun perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan mereka itu sangat ini sekali membantu mereka. Jadi tidak ada kita mendengar ada keluhan bahwa warga negara Indonesia yang di sini terdampak bahkan sampai mengeluh atau kekurangan bahan. Jadi baik di perusahaan-perusahaan di tambang maupun di kantor pusatnya di Vientiane sendiri mereka sangat-sangat terpenuhi semua kegiatan kebutuhan-kebutuhan mereka baik yang individu maupun yang keluarga. Begitu, Mas. Di tengah pandemi ini juga kita beririsan dengan bulan Ramadan dan juga menjelang Hari Raya Idul Fitri, Pak. Seperti apa suasananya di sana? Apakah juga ada himbauan pelarangan ibadah berjamaah? Betul. Begitu kegiatan terjadinya meningkatnya wabah virus ini di seluruh dunia, pemerintah Laos tentunya dengan sigap di sini ada semacam majelis ulama Islamnya. Kita di sini ada 2 masjid. Masjid Jami dan Masjid Kamboja yang kita nama Al-Azhar, itu mereka langsung menyetop kegiatan dan menghimbau untuk melaksanakan kegiatan semua keagamaan di rumah masing-masing, termasuk kepada seluruh baik gereja maupun tempel, ya mereka juga melarang untuk mengadakan kegiatan. Sehingga semua kegiatan dilakukan di rumah, termasuk untuk Idul Fitri ini juga. Ya, jadi walaupun mereka sudah sekarang ini lagi berpikir untuk melonggarkan, namun tetap social distance atau physical distance itu dilakukan juga dengan ketat di sini. Baik, terima kasih sudah berbagi dengan Kompas TV, Duta Besar Republik Indonesia untuk Laos, Pak Pratito Suharyo.